Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa kabarnya pada akhir pekan hari ini? Ya, kembali lagi pada renungan harian AKBP Batam Center Resort Batam Center. Bapak, Ibu, di akhir pekan ini renungan harian kembali menyapa Anda. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Markus 10 ayat 26 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita pada satu lagu rohani yang berjudul "Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil". Firman Tuhan hari ini juga berjudul sama, "Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil". Kita diingatkan melalui penggalan-penggalan lirik dari lagu itu yang mengatakan, "Ku yakin saat kau berfirman, ku kuat saat kau bertindak," dan sebagainya. Ini adalah lagu yang menyatakan memang setiap jemaat Tuhan yang memang yakin sepenuhnya pada Tuhan. Sebab dia yakin memang benar-benar tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi persoalannya adalah ada sebagian orang atau bahkan banyak, tapi semoga itu tidak pada kita, yang terlalu mengandalkan logikanya. Sehingga akhirnya imannya semakin runtuh. Inilah yang harus kita waspadai. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak menggunakan logika atau jangan memakai logika. Pada firman Tuhan juga logis. Firman Tuhan itu tidak mengada-ada. Firman Tuhan itu bukan cerita fiktif. Firman Tuhan itu benar adanya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa jangan sampai ini menjebak kita. Sehingga ketika kita terlalu membawa dalam hal-hal yang berlogika, sehingga kita mengatakan, "Wah, firman Tuhan tidak benar. Wah, ini tidak betul ini," dan sebagainya. Tidak logika, dan tidak logika. Inilah yang membuat benar-benar orang-orang menjadi tidak memiliki iman yang teguh lagi. Tidak memiliki iman yang mengandalkan Tuhan Yesus. Sedangkan iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, inilah yang perlu kita ketahui. Bapak, Ibu, saya jadi teringat ada pernah teman bercerita ketika dia mengajar di salah satu sekolah yang tentunya di dalamnya ada banyak sekali murid-murid yang berprestasi, murid-murid pintar. Lalu ada satu murid yang akhirnya dia memilih dengan berani menjadi ateis. Karena dia berusaha menggali dengan logikanya tentang firman-firman Tuhan. Dia tidak mendapatkannya dan dia merasa tidak logis. Akhirnya dia memilih untuk beralih kepercayaan, menjadi ateis. Dia memilih tidak percaya kepada Tuhan karena dia menganggap tidak logika. Nah, ini dia, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Hati-hati ketika kita berpikir bahwa ada hal-hal yang kita tidak bisa capai melalui logika kita, maka kita memilih untuk beralih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, ini perlu kita ketahui bahwa perlu sekali memang menggunakan logika dengan baik, tetapi iman kita harus tetap kita jaga, yaitu mempercayai sepenuhnya apapun yang dibuat oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita, terutama tentang hal keselamatan. Ini bukan tentang sihir, ini bukan tentang hal-hal fiktif, ini bukan dongeng, ini bukan hal yang diada-ada. Ini benar, asal kita percaya sepenuhnya pada Tuhan Yesus, Sang Pemberi anugerah keselamatan. Nah, ketika firman Tuhan ini ditanyakan, mereka bertanya seorang kepada yang lain, "Siapakah yang dapat diselamatkan?" Maka ketika kita juga menanyakan itu kepada sesama kita, siapa yang akan dapat diselamatkan? Jawabannya adalah semua. Semua orang bisa diselamatkan asal percaya Yesus yang mati di kayu salib. Ya, kita menjadi teringat bahwa ini adalah minggu-minggu masa-masa penderitaan Tuhan Yesus. Kita akan diingatkan kembali bahwa memang ini benar. Yesus datang ke dunia memang untuk menebus dosa kita. Dia benar-benar sudah mati, sudah bangkit dan sudah naik ke surga.
Itu semua bukan cerita dong, tapi itu benar terjadi. Saat ini mari kita mempercayai sesungguhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang dapat diselamatkan? Kita semua dapat diselamatkan. Asal jangan kalahkan iman dengan logika kita. Silahkan berhikmat, memilih dengan baik, mengetahui dengan pasti bahwa Yesus mampu berbuat atas hidup kita. Apapun dia bisa lakukan asal kita percaya. Apapun bisa terjadi bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.